Episode 22. Ternyata kau masih mengingatku, aku tak pernah melupakanmu. Jika dia datang, apa kau akan kembali padanya? Tanya Gama. Luna menatap Gama sebentar, lalu kembali berpaling. Kembali bagaimana maksudmu? Aku sudah punya suami, bagaimana bisa aku berpaling pada laki-laki lain? Ucap Luna. Gini ya aku berharap dia kembali hanya untuk mengucapkan terima kasih. Lagi pula dia mana mungkin menyukaiku. Bahkan mungkin saja dia lupa padaku. Aku cukup tahu diri Gama, tambahnya lagi. Gama menatap Luna dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Ia terus menatap tanpa berbicara satu kata pun. Luna yang ditatap seperti itu merasa gugup. Ia melirik Gama sesekali hingga pandangan mereka saling bertemu. Ada apa? Kenapa kau menatapku begitu? Luna gugup, jantungnya berdegup kencang. Rasanya ia ingin lari dan bersembunyi dari hadapan pria itu. Gama yang ditanya tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Luna. Wajah Luna memerah. Ia langsung bangkit berdiri karena jantungnya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Ada apa, Gam? Jangan menatapku seperti itu. Luna kesal bercampur gugup. Luna sebenarnya... Tok tok tok. Luna, teriak seseorang dari depan rumah. Gama dan Luna tersentak mendengar teriakan dari luar. Gama tidak melanjutkan kata-katanya. Tunggu sebentar ya. Aku lihat dulu siapa yang datang. Mana suaranya cempreng lagi, pasti ini Perdi. Tukas Luna. Gadis berambut biru itu berjalan menuju pintu depan. Ceklek. Luna, kamu gak apa-apa kan? Orang sekampung lagi ngomongin kamu. Katanya ada rentenir yang datang ke sini buat nagih hutang. Teriak Perdi panik. Tampaknya pria gendut itu baru saja berlari tergesa-gesa menuju rumah Luna. Kamu kalau punya hutang kasih tahu dong biar aku bisa bantu. Kalau si Andin tahu bisa habis aku di tangannya. Kesal Perdi. Per, tarik napas dulu. Hup, hah? Ucap Luna sambil menarik napas. Hup, hah? Perdi melakukan hal yang sama yang dilakukan dengan Luna. Nah, gitu bagus. Masuk dulu kita ngomong di dalam. Ucap Luna mempersilahkan Perdi masuk. Iya, aku udah capek banget ini. Piuh, ucap Perdi menghela napas dan menyeka keringatnya yang bercucuran. Luna dan Perdi masuk ke dalam rumah. Lun, suamimu gimana? Tanya Perdi pelan saat mereka berjalan menuju ruang santai. Di dalam kenapa? Tanya Luna. Gak apa-apa kan aku berkunjung entar dia marah lagi. Ucap Perdi sedikit takut. Gak apa-apa, dia baik, gak gigit kok. Paling kamu cuma dibentak. Goda Luna mengerjai teman baiknya itu. Kok gitu sih Lun? Aku pulang aja deh. Ucap Perdi takut. Udah masuk aja. Paling kamu pulang nanti jadi kurus. Hehehe. Ucap Luna dengan tatapan jahil. Luna, kesal Perdi. Silakan duduk Per. Ucap Luna yang membawa Perdi masuk ke dalam ruang santai. Iya. Perdi gugup saat melihat wajah Gama yang terlihat sangar karena rambut panjang, kumis dan jenggotnya yang masih belum dirapikan. Perdi duduk di sofa tunggal di dalam ruangan itu, sedangkan Gama dan Luna duduk di sofa yang sama. Sekarang ngomong pelan-pelan, siapa yang bilang aku ngutang emang? Terus maksudnya rentenir apa? Tanya Luna sambil menatap Perdi. Ngutang? Kau berutang Lun? Tanya Gama terkejut. Enggak, tapi kata si Perdi orang-orang kampung bilang rentenir datang ke sini buat nagih hutang. Jelas Luna. Gama menatap Perdi yang ditatap malah keringat dingin dan gemetaran. Jelaskan. Suara berat Gama bagikan serpihan batu menghantam jantung Perdi. Perdi gemetaran, sementara itu di sisi lain Luna sudah cekikikan melihat ekspresi temannya itu. Hahaha, wajahmu Per, hahaha, kenapa gemetaran begitu? Haha, Luna tidak dapat menahan tawanya. Rasanya begitu lucu saat melihat wajah Perdi yang ketakutan padahal Gama hanya berbicara satu kata saja pada dirinya. Hahaha, udah ngomong aja dia baik kok, gak menggigit. Hahaha, kekeh Luna. Cak, kamu pikir aku kucing, pakai gigit-gigit segala Lun? Ucap Gama berdecak kesal. Idih, ngambek, ledek Luna dengan tatapan mengejek pada Gama. Udah Per, lanjutin jelasin aja, gak usah pedulikan suamiku, anggap aja pajangan, ucap Luna. Bukannya marah, Gama malah diam dan tersenyum tipis. Hanya saja tersamarkan dengan kumis dan jenggotnya. Perdi menatap Gama dengan rasa takut. Udah jelaskan saja ada apa sebenarnya? Tanya Gama dengan nada ramah. Mendengar suara Gama yang terkesan ramah, Perdi menghela napas lega. Jadi begini, Cindy dan Kiki bilang beberapa hari lalu mereka melihat mobil putih keluar dari lingkungan rumah kamu. Terus sorenya ada 3 mobil mewah berwarna hitam masuk ke lingkungan rumah kalian tapi kalian gak di rumah. Jelas Perdi. Cindy bilang ada seorang pria berpakaian formal, 2 temannya memakai pakaian kasual dan beberapa anak buah mereka. Wajahnya seram-seram katanya. Apa kamu kenal? Tanya Perdi. Mobil hitam? Siapa itu?
Mungkinkah? Batin Gama. Kalau mobil putih itu, tanya punya Gama. Jelas Luna yang membuat Perdi sedikit terkejut karena ia tahu kondisi pria itu. Bagaimana mungkin orang lumpuh bisa bawa mobil? Gama itu lumpuh, bukan bodoh. Bukan berarti karena dia lumpuh dia nggak bisa bawa mobil, ketus Luna yang paham dengan maksud tatapan Perdi. Dan untuk mobil-mobil hitam itu aku nggak kenal, mungkin orang kesasar yang lagi cari alamat mirip seseorang yang berakhir pengen bunuh diri, ucap Luna melirik Gama. Yang dilirik malah mengalihkan perhatiannya pada tempat lain. Kamu nggak takut, Lun? Orang sekampung udah ngegosipin kamu loh. Mereka bilang kalau kamu perempuan gak benar, terus banyak utang, suaminya lumpuh dan gak bisa ngapa-ngapain, ucap Perdi sedikit berbisik. Apa? Teriak Luna marah. Pasti ini ulah si Cindy dan si Kiki kampret itu. Ah sial, kesal Luna. Bukan cuma mereka Lun, Andre juga ikutan. Dia nyebarin gosip kalau kamu itu wanita penggoda dan sudah beberapa kali menggoda dirinya. Kamu tahu sendiri kan kalau Andre punya pengaruh cukup besar di kampung ini? Jelas Perdi lagi. Gama dan Luna yang mendengar itu menjadi sangat kesal. Gama mengeraskan rahangnya. Ingin rasanya dia menghampiri orang-orang itu sekarang. Tapi apa daya, kakinya lumpuh. Apa? Aku dibilang wanita penggoda? Sialan kau Andre. Pantas saja saat aku beli buah tadi wajah penjual ngeselin, ucap Luna. Kenapa sih mereka jahat sekali? Hiks. Luna menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Ia menangis saat mendengar berita buruk yang disampaikan temannya itu. Mereka memaksa kami menikah. Sekarang mereka menghina kami. Mereka mengataiku wanita penggoda. Pas kecil itu aku di mata orang-orang kampung ini. Apa aku pernah buat masalah dengan mereka? Atau karena aku gak punya asal-usul yang jelas? Hiks. Luna menangis terseduh-seduh. Hatinya sungguh sakit ketika mendapat penghinaan dari orang-orang kampung. Gama turut sedih melihat istrinya menangis. Ingin rasanya ia memeluk gadis itu, tapi rasa gengsinya masih terlalu besar. Gak bisa begini, ucap Luna tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah karena menahan amarah. Tangannya mengepal sempurna. Di mana bajingan itu sekarang, ha? Biar ku jadikan perkedel hari ini. Tanya Luna dengan nada marah. Ia menyisingkan lengan bajunya dan mengikat tinggi rambutnya. Tampaknya gadis ini sudah berada di ambang batas kesabarannya. Mereka ada di alun-alun desa sedang bergunjing tentang kalian, jelas Perdi. Ayo ke sana, ucap Luna. Lun, aku ikut ya, kita naik mobil saja, ucap Gama. Kamu yakin? Aku tak mau mereka menghina dirimu lagi, ucap Luna sedikit khawatir. Tak apa, aku ikut biar aku yang menyetir, ucap Gama. Baiklah sini ku bantu, ucap Luna.